kita sampai pada hari Minggu dan berjumpa lagi dalam Minggu Gembira Atmodirono bersama Kak Rahma, Frater Brian, dan Kak Erika. Wah, Kak Erika, Kak Rahma, hari ini kita akan merenungkan tema Yesus adalah anak Allah. Frater mau tanya ke Kak Rahma dan Kak Erika. Ya, Kak Rahma dan Kak Erika itu anak Allah atau bukan? anak Allah. Tentu anak Allah dong. Pasti 100% anak Allah. 100% ya? Ya. Boleh 1000%. 1000%? Yakin? Yakin ya? Yakin. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Kenapa kakak-kakak di sini yakin kalau kakak-kakak adalah anak Allah? Ayo, kenapa? Kenapa ya? Ya pokoknya anak Allah aja. Gak bisa gitu. Ya pokoknya anak Allah, nggak usah tahu alasannya. Nah, adik-adik sama kayak kakak-kakak berdua nggak? Kakak berdua nih nggak tahu kenapa mereka menyatakan diri sebagai anak Allah. Nah, nanti dalam renungan Frater akan mengajarkan kenapa Tuhan Yesus disebut sebagai anak Allah dan mengapa adik-adik di rumah bisa menjadi anak Allah juga. Berarti salah ya ini Frater ya, nggak boleh ya? Bukan salah, tapi belum ya. Karena Nanti- kita belum tahu Iya. apa sih ciri-ciri menjadi anak Allah. iya, menjadi anak Allah. Nah, pokoknya adik-adik di rumah tetap stay di rumah, tetap stay di Minggu Gembira. Kita akan bergembira bersama. Memuji Tuhan, bernyanyi bersama, dan mendengarkan firman Dan Tuhan. juga ada kreativitas di akhir nanti. Oke, Kak Rahma, kita mulai Minggu Gembira dengan apa nih? Bernyanyi. Bernyanyi. Oke, adik-adik berdiri ya, kita akan Berdiri, bernyanyi kita akan bersama. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman, marilah kita berdoa bersama-sama. Lipat tangan, hening sejenak, dan siapkan hati kita. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesehatan sehingga kami dapat mengikuti Minggu Gembira hari ini. Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati kami agar firman-Mu selalu menyertai kami. Amin.
kitab suci bersama-sama. Bacaan hari ini diambil dari Injil Markus 9 ayat 2 sampai dengan 10. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka, Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ, mereka sendirian saja. Lalu, Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka, nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ia berkata demikian, sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka, datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia lahir dari antara orang mati. Mereka memegang pesan sambil bersorak di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Erika, main. Sini. Apaan? Main yuk. Papa suruh aku bikin PR. PR apa? Kan ada PR. Aku juga belum ngerjain sih, tapi main dulu lah. Tapi kan mama suruh aku bikin PR. Nanti. Keburu hujan. Tapi jangan bilang-bilang ya. Iya, Main. Kalian berdua mau ngapain? Terdengar kalau kalian berdua itu disuruh ngerjain PR. Frater jangan keras-keras dong ngomongnya, nanti mama dengar. Nggak apa-apa, biar mama kalian denger. Kalian bandel pasti kalian mau lari tuh, nggak mau ngerjain PR kan? Iya kan? Kalian mau main kan? Ngerjain pasti, tapi nanti. Ah. Sekarang main dulu. Kan disuruhnya sekarang, bukan nanti. Bedanya apa? Nah, beda lah. Kalian itu kalau disuruh oleh orang tua harus langsung dikerjakan, harus langsung dilakukan. Seperti apa yang dikatakan oleh bacaan Injil tadi. Dengerin Kak tadi. Tunggu bacaan kamu Injil juga. Kan ku ajak main mau. Nah, bacaan Injil tadi itu bercerita tentang Yesus yang dimuliakan. Dia dimuliakan di atas gunung. Kenapa bisa dimuliakan, Frater? Nah, Yesus itu dimuliakan karena dia adalah anak Allah. Kalian tahu nggak kenapa Yesus itu disebut anak Allah? Apa? Jadi ngajak main harusnya bisa jawab. Ya kamu kan yang sering belajar, pasti tahu. Nah, Nggak Yesus tahu. ya disebut sebagai anak Allah karena Yesus adalah anaknya Allah. Dan Yesus adalah anak yang baik. Kenapa dia disebut yang anak yang baik? Aku juga anak baik. Aku juga. Duh, kalian nggak mau nurutin orang tua, anak yang baik. aja. Seringnya kemarin juga kan? Iya nih. Iya. Berarti ciri-ciri anak yang baik itu apa, Nah, Frater? anak yang baik adalah anak yang mau mendengar kata-kata orang tua, kata-kata guru. Itu anak yang baik. Nah, Tuhan Yesus dimuliakan, dipuji oleh banyak orang karena dia adalah anak yang baik. Dia patuh kepada kata-kata Bapaknya. Ketika Bapaknya memerintahkan dia untuk memberitakan kerajaan Allah, memberitakan kebaikan, Yesus menurutinya. Oleh karena itu, Yesus adalah anak yang baik, anak Allah yang baik. Kalian itu udah mendengarkan firman, harusnya jadi anak yang baik, jadi anak yang mau menuruti orang tua.
menuruti kata-kata guru. Ya, oke. Ya, Jadi oke. jangan dicontoh ya adik-adik ya. Tadi Kak Erika dan Kak Rahma tidak patuh pada orang tua. Nah, seringkali pasti itu kan yang dilakukan adik-adik bersama dengan teman-teman. Mulai sekarang, Mulai sekarang Mari sekarang nih, untuk jadi anak Tuhan yang baik harus patuh pada perintah orang tua. pada perintah guru. oke. Terlebih lagi kita harus patuh pada perintah Tuhan. Perintah Tuhan. Nah, percayalah adik-adik kalau kata-kata orang tua dan guru adik-adik adalah sesuatu yang baik karena mereka telah lebih lama memiliki pengalaman kehidupan. Mereka lebih lama hidup daripada adik-adik. Pasti mereka tahu apa yang baik terhadap adik-adik. Betul, Betul sekali. Contohnya tadi kalau kita nggak kerjakan PR, apa yang terjadi? Masa depan adik-adik menjadi suram karena Suram. tidak belajar. Tidak belajar karena malas belajar. Malas belajar. Nanti Kemudian cita-citanya nggak tercapai. betul sekali. Jadi adik-adik, untuk menjadi anak yang baik, terlebih lagi untuk menjadi anak Allah yang baik, anak Tuhan yang baik, adik-adik harus belajar untuk patuh. Adik-adik harus belajar untuk taat pada perintah orang tua, guru, dan terutama perintah Tuhan. Tuhan memberkati adik-adik. Halo teman-teman, ayo teman-teman mengerjakan kreativitas dari minggu gembira yuk. Bahan-bahan yang teman-teman siapkan adalah roti tawar, susu kental manis, juga menggunakan selai, mentega, atau mese. Lalu teman-teman membuat gambar hati di roti tawar dan diberi kepada papa, mama, kakak, atau adik. Kemudian berfoto dan diunggah di Instagram teman-teman atau Instagram papa, mama. Dan jangan lupa tag akun Instagram @pia_atmodirono. Ada 3 hadiah menarik yang menanti teman-teman. Selamat berkreasi, salam sehat, Tuhan memberkati. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan dan mengerjakan kreativitas, marilah sekarang kita tutup dengan berdoa. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah menemani kami selama kami mengikuti Minggu Gembira hari ini. Tuhan, kiranya Engkau selalu mendampingi kami, anak-anak-Mu, untuk bisa semakin menjadi lebih baik lagi dan juga dapat berusaha untuk menjadi anak Tuhan yang baik dengan patuh kepada orang tua, patuh terhadap guru, dan terlebih lagi patuh terhadap ajaran-Mu. Tuhan, Engkau berkati kami juga keluarga kami masing-masing, kiranya Engkau berikan rahmat kesehatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Gimana Kak Rahma? Ingat gak tadi Frater bilang apa? Ingat, Apa ayo? kalau mau jadi anak Allah yang baik, kita harus patuh pada perintah orang tua. Ya, begitu adik-adik. Kalau adik-adik ingin menjadi anak yang baik, anak Allah yang baik, adik-adik pertama-tama harus patuh terhadap orang tua, guru, dan juga perintah-perintah Allah. Nah, mulai sekarang adik-adik lebih rajin lagi belajar, lebih rajin lagi berdoa, dan juga kalau tiap minggu adik-adik bila diajak orang tua untuk misa online, adik-adik bangun pagi ya, misa online ya. Kita berdoa bersama keluarga adik masing-masing. Dan di masa Prapaskah ini adik-adik bisa mulai belajar berpantang. Contohnya pantang jajan, pantang bermain game, dan juga pantang mengeluh. Demikian perjumpaan dan kebersamaan kita pada Minggu Gembira kali ini adik-adik. Adik-adik jangan lupa ya untuk menyaksikan dan mengikuti Minggu Gembira berikutnya. Saya Frater Brian, Kak Erika, dan Kak Rahma mengucapkan sampai jumpa. Adik-adik yang terkasih, terima kasih karena adik-adik telah mengerjakan tugas menyusun puzzle dari Minggu Gembira sebelumnya. Inilah hasil pengerjaan adik-adik semua. Selamat bagi 3 adik-adik yang telah menyusun dengan benar. Hadiah bisa diambil di Sekretariat Paroki mulai Selasa 2 Maret sampai dengan 13 Maret 2021 pada jam kerja. Tuhan Yesus memberkati.